Kecamatan Bate Alit, satu kawasan di Kabupaten Jepara yang dikenal dengan pesona perbukitan, udara sejuk, dan potensi alam yang belum sepenuhnya tersentuh pembangunan. Di balik keasrian itu, terbentang cerita tentang harapan masyarakat, rencana besar pemerintah, serta tantangan untuk menjaga kelangsungan lingkungan hidup. Dalam liputan khusus kali ini, kami mengajak Anda menyelami bagaimana pemerintah Kabupaten Jepara, DPRD, dan masyarakat berupaya membangun pariwisata Bate Alit secara terpadu dan berkelanjutan. Berikut liputan khusus lengkapnya untuk Anda. Baik pemirsa Lingkar TV dimanapun berada, saat ini pemerintah Kabupaten Jepara ingin melakukan pengembangan pariwisata di kawasan Bate Alit. Perlu untuk diketahui, kawasan Bate Alit sendiri memiliki banyak potensi wisata, mulai dari perbukitan yang menyuguhkan pemandangan yang asri dan menyejukkan, peternakan dan juga produksi yang dapat menjadi edukasi untuk si buah hati, dan banyak lainnya yang dapat dikembangkan. Lalu bagaimana kejelasannya, bagaimana integrasi yang diperlukan untuk pengembangan pariwisata tersebut, nantikan selanjutnya tetap di Lingkar TV. Melalui program Bupati Ngantor di Desa, Bupati Jepara Wityarso Utomo atau yang akrab disapa Mas Wiwit kembali turun ke lapangan. Kali ini, Desa Mindahan Kidul di Kecamatan Bate Alit menjadi tujuannya. Kehadirannya tak sekadar membawa agenda seremonial, namun untuk melihat langsung potensi pemberdayaan ekonomi dan pariwisata di tingkat desa. Bupati didampingi Sekretaris Daerah Ari Bakhtiar, sejumlah anggota DPRD, dan para kepala perangkat daerah meninjau peternakan kambing bor di Desa Bau, serta produksi usaha kerupuk di Desa Mindahan Kidul. Dua sektor ini dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi baru bagi warga. Namun, pengelolaan UMKM kerupuk yang masih perorangan menjadi catatan tersendiri. Pemerintah daerah berencana menyiapkan skema pengembangan yang lebih terarah. Wisata yang ada di Bate Alit ini dari juga ingin ada kegiatan wisata yang dilakukan pada Bate Alit bersama yang tadi diceritakan tentang Bate Alit destinasi awalnya transit akan ke desa-desa kecamatan. Mas tadi kan sempat juga meninjau kambing ya sama kerupuk. Kalau kambing dulu bagaimana? Jadi kambing kita akan kumpul, kita diskusi sama Basnas, akan kita kembangkan ke Tibur ya, di wilayah kecamatan Bate. Kalau untuk kerupuk sendiri bagaimana? Yang kerupuk mindahan kerupuk tadi sudah memang banyak kendala ya, cuman kan itu masih perorangan. Kita mau cari formulanya seperti apa supaya bisa mengembangkan UMKM yang di kecamatan Kembang ini, kecamatan Bate Alit ini, khususnya dalam industri yang sudah beberapa ada di Bate Alit. Setelah melihat langsung potensi UMKM, perhatian pun bergeser ke sektor yang lebih besar, yaitu pariwisata. Bupati menilai Bate Alit memiliki daya tarik alam yang dapat menjadi ikon baru wisata Jepara. Sebagai upaya konkret, Kecamatan Bate Alit menyiapkan 3 paket wisata yang mulai diuji coba tahun 2026. Paket ini dirancang terintegrasi dengan UMKM,
komunitas jeep, hingga desa-desa wisata. Fokusnya di Desa Bate Alit. Jadi kita bikin paket-paket wisata. Ada paket wisata pendek 250, kemudian panjang medium 350, panjangnya 750. Jadi nanti kita menggerakkan UMKM setempat dengan penggerak jeep juga bisa. Jadi ada beberapa paket, ada 3 paket. Objek yang ditawarkan itu kemana aja? Objek ditawarkan pertama transitnya di Gor, kemudian di Kalindayung, tempat-tempat wisata yang ada di Bate Alit. Kemudian kita kalau yang paket medium kita bisa ajak ke Somosari, ada beberapa tempat wisata di sana. Penyiapan paket wisata ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM dan penggerak wisata di Bate Alit. Konektivitas antar destinasi menjadi kunci, dan disinilah peran infrastruktur menjadi penting. Bate Alit memiliki destinasi alam yang mengagumkan, namun aksesibilitas masih menjadi PR di lapangan. Pemerintah Kabupaten Jepara akan membangun jalan baru yang menghubungkan Desa Bate Alit dan Somosari. Proyek bernilai lebih dari 10 miliar rupiah ini diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh dan meningkatkan kenyamanan wisatawan. Ini ada jalan terputus menghubungkan antara Desa Somosari dan Desa Bate Alit. Tetapi karena panjangnya sampai 100 meter, jalan sudah ada, cuma belum terhubung dengan jembatan. Kabupaten berinisiatif untuk pembangunan dan alhamdulillah sampai saat ini masih terkonfirmasi di sudah kita usulkan dan kemarin sudah dicek belum ada di idenya, mudah-mudahan bisa terrealisasi karena anggarannya cukup besar. Berapa Pak? Anggarannya besar di atas 10 untuk menyambungkan. Iya, menggabungkan 2 desa, nyambung. Desa Somosari ke Desa Selatan kan melingkar, yaitu bisa terhubung lebih dekat. 10 sampai berapa miliar Pak? Saya belum tahu ya, karena tapi sudah dicek soilnya, tanah sudah dicek, sudah diukur, dia sudah jadi. Harapannya kita sudah menuju 20 rencana tapi nih Mbak, tapi dia 25 malah. Rencana multi yes, tapi ya menurut informasi kemungkinan mundur sih, tapi itu tadi. Meski angka anggaran terbilang besar, pemerintah Kabupaten Jepara optimis infrastruktur ini menjadi fondasi bagi lahirnya desa wisata baru di Bate Alit. Sementara itu, anggota DPRD Jepara, Haizul Ma'arif atau yang akrab disapa Gus Hais, menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan pariwisata di Bate Alit. Menurutnya, langkah ini sangat baik untuk meningkatkan potensi pariwisata di wilayah tersebut. Ia menyebutkan bahwa Bate Alit memiliki banyak destinasi menarik, seperti Bukit Somosari dengan pesona alamnya, fasilitas kolam renang, serta suasana asri yang mampu memberikan ketenangan. Ya, baik, terima kasih. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Jepara ini luar biasa, khususnya termasuk pariwisata, karena kita memiliki potensi yang cukup lengkap, baik di pegunungan maupun di lautan, di pantai. Dalam hal ini, Bate Alit ini memang memiliki potensi modal yang menarik, yaitu alam yang bagus, yang masih asri dan masih alami. Tepatnya ada di sekitar di Mosari, sehingga ini modal yang potensi yang bagus ini perlu dikembangkan dengan baik. Saat ini juga sudah banyak muncul penginapan di sana, destinasi wisata, termasuk ada kolam, bukan hanya satu titik, ada beberapa titik. Kemudian wisata anak, wisata alam, hutan pinus, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dirumuskan dengan baik bagaimana agar Mosari
dan Bati Alit secara umum ini bisa dikelola dengan baik, terencana, sehingga multiplier efeknya ini bisa kompleks, memberdayakan masyarakat, ekonominya juga meningkat. Selain itu pasti kita berharap peningkatan PAD bagi pemerintah daerah Kabupaten Jepara. Tak kalah dengan itu juga pentingnya memberdayakan masyarakat. Pemda dapat PAD, desa dalam hal ini juga harus mendapatkan PAD sebagai leading sektor di daerah, sehingga semua komponen masyarakat, desa maupun pemerintah daerah ini bisa mendapatkan asas manfaat. Tidak hanya potensi, Gus Hais juga menyoroti kendala utama yang harus diurai dengan kerja bersama. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, peran serta daripada masyarakat. Yang kedua, mungkin terkait dengan anggaran dana. Ya, dua hal itu ini harus kita urai bersama. Masyarakat harus seiring berjalan dengan visi, misi daripada pemerintah daerah, mendukung welcome terhadap investasi, yang penting tidak merusak. Ini penting, yang penting tidak merusak. Semuanya itu bisa dikomunikasikan dengan baik, dimusyawarahkan dengan baik, sehingga mendapatkan satu tujuan bersama, yaitu destinasi wisata. Kalau itu berjalan, tentu yang dapat impact manfaatnya semua pihak, masyarakat, desa, pemerintah daerah, dan semuanya. Oleh karena itu, ini harus ada kerjasama semua pihak untuk mendukung potensi wisata yang ada di Mosari tersebut. Kemudian kedua, mungkin kendala anggaran dana pemerintah daerah. Saat ini kita sedang mengalami efisiensi anggaran yang tidak sedikit, sehingga banyak pos-pos anggaran yang harus dipangkas, yang mungkin di luar pelayanan wajib dasar. Nah, ini tentu akhirnya menyebabkan anggaran terkait dengan pengembangan destinasi wisata ini juga cukup terhambat. Harapan kami, Pemda bukan hanya mengandalkan di APBD saja, tapi bagaimana bisa mengembangkan investor-investor yang pro terhadap rakyat dan Jepara. Bagi Gus Hais, pembangunan pariwisata tanpa menjaga alam adalah sebuah kesia-siaan. Kelestarian Bati Alit harus menjadi poros utama pengembangan. Ya, baik. Pertama, Perda RT/RW sudah kita sahkan di tahun yang lalu, di mana Perda RT/RW rencana tata ruang tata wilayah itu sudah ditentukan, di mana ada hutan, kemudian lahan sawah yang dilindungi, kemudian ada kawasan industri. Saya harapkan semuanya patuh terhadap perda tersebut, termasuk tidak merusak sawah yang sudah asri di Mosari, Bati Alit, dan lain sebagainya. Itu jangan melangkah, apalagi sekarang ada moratorium pusat, bagaimana pengalih fungsian lahan tidak bisa lagi. Sehingga mari kita jaga itu dengan sebaik-baiknya. Kawasan industri sudah kita tempatkan di beberapa tempat yang lain dengan tidak merusak lingkungan. Yang kedua, bagaimana peran serta masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan ini dengan sebaik-baiknya, dengan tidak menebang pohon yang asri di daerah Bati Alit, Mosari ini, sehingga kita masih menikmati alam yang sangat indah ini di Mosari dan Bati Alit, dan tentu itu untuk kehidupan kita saat ini maupun masa yang akan datang.
Untuk melibatkan masyarakat secara aktif, Gus Hais mendorong pembentukan Pokdarwis di setiap desa. Baik, pertama masyarakat ikut andil. Pertama ada namanya Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata. Desa-desa yang ada di Mbate Alit, termasuk khususnya di Mosari, harus membentuk namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Dengan ini kita berharap kelompok yang kecil ini bisa memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta merumuskan potensi-potensi wisata yang akan dikembangkan untuk dikelola dengan sebaiknya. Pemerintah daerah, provinsi, termasuk pusat, itu menyediakan pos-pos anggaran untuk potensi-potensi wisata yang bisa dikembangkan. Nah, ini modal yang cukup bagus untuk masyarakat bisa meningkatkan potensi wisata yang ada di daerah. Sekarang gampang viral, masyarakat dengan mudah sekarang memvideo, TikTok, menyebarkan. Sekarang itu yang sangat murah saat ini dan sangat gampang viral. Masyarakat bisa memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya, sehingga peningkatan jumlah kehadiran wisata di Mbate Alit dan juga di Mosari ini juga semakin meningkat. Saya sendiri kadang-kadang di weekend itu juga ke Mosari, ke sungai, mandi bersama keluarga, kemudian ke atas, mandi di kolam dan sebagainya. Luar biasa potensi Mosari dan Mbate Alit. Menutup pemaparannya, Gus Hais menegaskan peran DPRD dalam fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi untuk mendukung Mbate Alit. Ia menggarisbawahi pengembangan wisata tidak boleh mengorbankan kerusakan alam. Kelestarian harus dijaga sebagai warisan untuk anak cucu. Ya, dalam hal ini DPRD punya fungsi, peran yaitu fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan dan legislasi. Kami ingin DPRD ini memaksimalkan fungsinya, baik legislasinya terkait dengan dukungan perlindungan pemberdayaan masyarakat terhadap pengembangan wisata, itu yang pertama. Pengawasannya justru kita tentu akan membantu memberikan pengawasan agar potensi wisata ini dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran sebagaimana kami yang sampaikan tadi, kita insya Allah siap untuk bersinergi dengan masyarakat mendukung program pengembangan wisata yang ada di Mosari maupun Mbate Alit. Di Mbate Alit terdapat anggota DPRD yang cukup banyak juga mewakili daerah pemilihan yang tentu bisa diajak komunikasi musyawarah bagaimana membangun dan mengembangkan wisata yang ada di sana. Selanjutnya, Ketua Komisi C DPRD Jepara Nur Hidayat memaparkan pandangan lebih lengkap mengenai potensi dan tantangan Mbate Alit. Jepara memiliki potensi wisata yang luar biasa. Alhamdulillah ini merupakan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Khususnya di wilayah Kecamatan Mbate Alit ini juga memiliki potensi-potensi sumber daya alam yang cukup mempesona, dari berbagai sumber daya alam seperti wisata alam di Sumosari, Sendang Sitata, kemudian Kalidayung, dan juga potensi-potensi lainnya. Ini memberikan peluang yang sangat positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu juga, selain potensi sumber daya alam,
Bati Alit ini juga punya potensi perkebunan yang bisa dikolaborasikan bagaimana nantinya akan menjadi wisata agro, sehingga dari mulai peternakan, mulai perkebunan, juga potensi alam dan serta memiliki hutan ini semua masyarakat dan pemerintah harus bersinergi di dalam menggali, memunculkan dan bisa mempersembahkan sebuah wisata yang terpadu. Ini cukup menarik dan akan memberikan potensi dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Namun, dua hambatan utama yang masih harus diselesaikan ialah pertama, infrastruktur, dan kedua, sumber daya manusia yang belum optimal. Karena ini merupakan potensi wisata alam, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan, yaitu masalah sumber daya manusia dan infrastruktur. Jadi untuk infrastruktur mungkin di dalam program Jepara Mulus ini sangat tepat, tidak hanya membangun jalan-jalan antar desa, antar kota, tapi jalan wisata ini harus disiapkan juga untuk memperlancar dan menghubungkan jalur-jalur wisata ini, sehingga nantinya masyarakat akan mudah bisa menjangkau akses-akses potensi wisata yang ada di sekitar Bati Alit. Begitu juga dengan pembangunan manusianya, perlu dipahamkan tentang kesadaran tentang pesona wisata, kader-kader wisata. Ini harus dipahami agar bagaimana masyarakat itu familiar dan menerima kunjungan masyarakat dari berbagai pihak menjadi masyarakat yang sadar pesona dan sadar wisata. Lalu sejauh mana koordinasi antara DPRD dan Pemkab dalam peningkatan infrastruktur dan SDM tadi? Sesuai tupoksi kami yang ada di DPRD, yaitu fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi regulasi, ini selalu kami tekankan mengenai potensi-potensi yang ada di Jepara ini. Dari fungsi anggaran, tentunya kami selalu mensupport kebutuhan anggaran-anggaran di dalam pemberdayaan potensi wisata, baik itu infrastruktur maupun desa-desa wisata. Itu harus kita support agar mereka bisa berkembang dan tumbuh menjadi desa wisata, sehingga nantinya akan memberikan kesempatan bagi masyarakat. Kemudian untuk regulasi, kita sudah menyiapkan berbagai regulasi mengenai kepariwisataan dan seni budaya. Ini juga nantinya akan menjadi pijakan dalam kita melangkah untuk pengembangan wisata yang ada di Jepara. Adapun untuk fungsi pengawasan, kita selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Jepara untuk bersama-sama mensukseskan cita-cita Jepara Mulus, seperti itu. Selain dukungan anggaran dan regulasi, DPRD juga mendorong pemerintah Kabupaten Jepara siap berkolaborasi dengan pihak swasta. Ya, tentunya kami sangat terbuka dengan adanya pihak ketiga atau investor yang nanti bisa berkolaborasi dan mensupport pengembangan wisata ini. Kami justru akan berharap dari pihak-pihak swasta, dari pihak masyarakat ini ikut memberdayakan dan juga ikut mengembangkan wisata, karena kalau kita hanya tergantung kepada anggaran pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu juga kurang efektif. Lebih efektif itu adalah kolaborasi dari semua pihak, masyarakat dilibatkan, sektor-sektor wisata dan sektor
swasta itu dilibatkan, ini malah bagus karena biar ada kemandirian dan semangat etos kerja di dalam pengembangan pariwisata yang ada di Jepara. Nur Hidayat pun menegaskan, pengembangan wisata harus selaras dengan perlindungan lingkungan. Kami ingin bahwa program wisata yang ada di Mbak Atlet itu harus punya semacam blueprint perencanaan yang matang. Jadi ketika kita sudah memiliki Perda RT RW, itu harus dibarengi juga atau ditindaklanjuti dengan perencanaan program roadmap pengembangan wisata yang ada di Mbak Atlet. Mulai dari perencanaan, tata letak, terus kemudian bagaimana biar wisata itu tidak mengganggu lingkungan, bahkan karena ini di Mbak Atlet itu merupakan rata-rata wisata alam, ya tentunya bagaimana harus bisa menjaga alam. Bahkan kalau perlu itu disupport, misalkan mengenai penanaman pohon, kemudian menanam aneka hayati tumbuh-tumbuhan, terus kemudian juga menambah ekosistem dari satwa yang ada, itu untuk dikembangkan. Bahkan kalau perlu ada sosialisasi yang tegas kepada masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap kerusakan lingkungan, misalkan melakukan mencari ikan dengan cara-cara yang tidak benar, pakai obat atau pakai peledak atau mungkin juga pakai strom, itu harus dipahamkan pada masyarakat. Begitu juga berburu binatang, itu juga harus ditegaskan. Kami berharap ini memang peran serta dari masyarakat itu harus betul-betul menjadi pilar yang utama sejatinya. Kalau kami sebagai pemerintah kan untuk bisa memberikan support dan dukungan serta memberikan stimulan lah di dalam pengembangan wisata ini. Bagi warga Bate Alit, pariwisata bukan sekadar tempat wisata, melainkan sumber ekonomi baru, lapangan kerja, dan ruang kreativitas bagi generasi muda. Kombinasi wisata alam, wisata agro, wisata edukasi, hingga kuliner dinilai mampu menjadi identitas baru bagi Bate Alit di masa depan. Jika akses jalan segera terbangun, sumber daya manusia ditingkatkan, dan investor mau berkolaborasi, maka cita-cita menjadikan Bate Alit sebagai destinasi wisata terpadu bukanlah hal yang mustahil. Baik, dari yang telah disajikan, diketahui bahwasannya DPRD dan Pemkab Jepara bersinergi dalam melakukan pembangunan pariwisata di kawasan Bate Alit, yang mana ini adalah bentuk komitmen untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Jepara, yang mana nantinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tentunya tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berada di Bate Alit. Sekian, saya Ahmad Abror beserta kru yang bertugas melaporkan.